Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siamcode. Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah paket tracer versi 1.5.10, yaitu tentang Verify Directly Connected Network. Oke, langsung saja. Pertama-tama setelah kita buka paket tracernya, kita disuruh memasukkan user profile. Jika teman-teman tidak punya akun, tinggal otomatis klik OK aja. Sini udah guest atau tamu, klik OK, kemudian yes. Tunggu, setelah di yes akan muncul seperti ini. Kita bisa geser-geser, kita geser ke kanan, pentokin. Nah, kita buka Cisco paket tracernya sebelah. Nah, jadi kita split kanan kiri. Di sini adalah instruksinya, di sini adalah paket tracernya. Langsung saja, di sini ada addressing table-nya, yaitu dengan device R1 memiliki 3 interface, kemudian PC1, PC2, mana R1 adalah ini, ada di sebelah kiri, kemudian PC1, PC2 ada di sebelah kiri juga. Kemudian di sini ada R2 yang memiliki 3 interface juga, kemudian ada PC3 dan PC4. Di sini ada R2 dan PC3 dan PC4. R1 memiliki konfigurasi dengan IPv4 dan R2 memiliki konfigurasi dengan IPv6. Oke, langsung saja. Kemudian ini ada objeknya atau apa yang harus kita kerjakan, yaitu Verify IPv4 Directly Connected Network. Kemudian ada Verify IPv6 Directly Connected Network. Kemudian di sini troubleshoot connectivity issue atau selesaikan masalah konektivitasnya. Kemudian di sini ada background R1 dan R2 masing-masing memiliki LAN. Tugas kita adalah verify addressing dari setiap device, kemudian verify konektivitas di antara LAN-nya. Kemudian dengan catatan di sini ada untuk masuk user exit mode, passwordnya adalah Cisco. Kemudian masuk ke privilege exit mode, passwordnya adalah class. Langsung saja ke instruksinya, yaitu part 1 karena ini akan dibagi menjadi 2 part. Oke, part satunya adalah Verify IPv4 Directly Connected Network. Step satunya Verify IP address and port status di R1 yang mana, yang ini. Kemudian langkah A nya adalah cek status of configured interface by filtering output. Jadi kita harus cek status dari konfigurasi interface-nya dengan menyaring outputnya. Oke, langsung saja kita ke R1, kemudian ke CLI atau command line interface, kemudian klik di sini. Kita geser dulu biar lebih enak. Klik di sini, kemudian kita ketikkan enter dulu, kemudian disuruh memasukkan password untuk masuk ke user exit mode, yaitu passwordnya yang saya bilang tadi adalah Cisco, dan enter. Dan R1 kita sudah masuk di user exit mode. Untuk masuk ke privilege exit mode kita harus ketikkan enable, jangan sampai salah ya, enable, kemudian enter. Nah, di sini dengan catatan untuk masuk user privilege exit mode kita harus masukkan password class. Benar, di sini kita harus memasukkan password, kita tulis saja class. Di sini passwordnya tidak kelihatan ya, tidak kelihatan tapi sudah terketik, kita enter aja. Nah, R1 gimana tandanya sudah tahu masuk ke privilege exit mode? Tandanya adalah tanda lebih besar ini berubah menjadi tanda pagar. Kita berada di privilege exit mode. Jika tandanya adalah lebih besar, maka kita berada di user exit mode. Oke, lanjut ke step A-nya. Kita akan mengecek status dengan memfilter keluarannya. Yang pertama adalah kita ketik show IP interface brief pipe exclude unassigned. Dan kita enter. Nah, yang muncul adalah ini. Kita punya gigabit internet 001, kemudian ada 3 interface ya. Yang tadi kita cocokkan ini ada 3, bener ya. 3. Kemudian kita di langkah A-nya suruh mengecek statusnya. Kita perhatikan mana status ini interface, kemudian ini IP address, ini oke, method, kemudian di sini adalah status. Ini adalah yang harus kita cek, yaitu status. Status dari gigabyte internet 000 adalah
down, kemudian gigabit 001 adalah up, kemudian serial 010 adalah up. Oh, jadi kita sudah tahu statusnya adalah gigabit Ethernet 000 adalah down, gigabit Ethernet 001 adalah up, kemudian serial 010 adalah up. Langkah berikutnya di langkah B adalah based on the output, correct any port status problem that you see. Nah, jadi kita mempunyai masalah yaitu gigabit Ethernet 000 adalah down. Kita harus ubah menjadi up. Oke, gimana caranya? Kita pertama masuk global configuration mode dengan mematikan config terminal, yaitu kita cukup singkat dengan conf term. Kemudian enter. Kita sudah berada di global configuration mode, tandanya adalah R1 dalam kurung config di sini. Kemudian kita masuk ke gigabit Ethernet 001. Caranya adalah mematikan interface, kita singkat dengan in, kemudian G gigabit 0/00. Jadi in G 0/0/0. Kemudian kita enter. Tandanya kita sudah masuk di interface gigabit 000 adalah dengan R1 config if. Di sini ada tulisannya. Kemudian di sini tanda pagar. Kemudian gimana cara menghidupannya? Kita cukup ketikkan no shutdown. Kemudian enter. Setelah seperti ini kita klik, kita tuliskan n enter. Maka kita sudah masuk di R1 atau di privileged asset mode, bukan di global configuration mode lagi. Tandanya adalah kita R1 pagar ini. Kemudian gimana cara mengeceknya gigabit Ethernet 000 ini sudah menjadi up? Kita ketikkan lagi, kita cukup arah panah atas untuk melihat apa sintak yang telah kita tulis sebelumnya, dan kita enter lagi di show IP interface brief pipe exclude unassigned. Kemudian kita lihat di sini status dari gigabit Ethernet 000 adalah sudah menjadi up. Sudah berhasil kita selesaikan untuk step B-nya. Kemudian kita lanjut ke step C, yaitu referral. Maaf bahasa Inggris saya kurang bagus. Referral the address table and verify IP address configuration on R1. Make any correct address if necessary. Jadi kita disuruh mencocokkan dengan table sini, address table ini dengan yang ada di sini, IP address yang ada di sini nih. Kita cocokkan satu-satu. Pertama, tunggu. Oh, kita juga suruh mengkoreksinya. Oke. Membetulkannya juga berarti ya, otomatis ya. Oke, kita lihat di sini di R1 IP address-nya gigabit 000, IP address-nya adalah 172.16.21. Kita lihat di sini 172.16.21, benar. Kemudian di gigabit Ethernet 001 adalah 172.16.21.29. 172.16.20.129, benar. Kemudian di serial 010 atau 010 adalah 209.165.200.229. Kemudian di addressing table-nya adalah 209.165.200.225. Oh, kok 225? Di sini 229, berarti salah. Kita temukan masalahnya. Kemudian di sini kita lihat prefix-nya adalah 30. Kita cek dulu prefix-nya dengan cara mengetikkan show running strip config. Kemudian kita enter, maka akan muncul seperti ini, show running config. Nah, kita bisa lihat di sini gigabit Ethernet 001 memiliki subnet max 128 dengan perfect 25, betul. Kemudian di sini adalah gigabit 001 ya, ini 000 ya benar, dengan perfect 28 ya 25, ini 128 benar. Kemudian 001 prefixnya 128, ini subnet max-nya 128, prefixnya 25. Kemudian di sini ada
interface serial 010 dengan subnet max 248 dan prefixnya di sini 30. 248 prefixnya adalah 29. Jadi ini salah. Jadi kita butuh membenarkannya atau menggantinya. Oke, gimana cara menggantinya? Kita enter dulu sampai masuk ke user exit mode. Privilege exit mode. Salah. Setelah masuk ke privilege exit mode seperti ini, kita ketikkan config terminal. Kita sikat aja confirm, kemudian enter. Setelah di confirm seperti ini, kita ketikkan in atau interface. Mana yang akan kita ganti adalah serial 010. Kita S0/1/0. Kemudian kita enter. Kita sudah berada di interface serial 010. Tandanya adalah R1 config if. Kita akan ubah, kita cukup tulis kembali IP yang benar. Caranya adalah kita tuliskan IP address-nya 209.165.200.225. Kemudian kita masukkan subnet max-nya 225, kemudian 252. 252 ini subnet max milik dari prefix 30. Oke, sudah seperti ini, langsung enter saja, kemudian N untuk menyelesaikannya. Setelah seperti ini, kita cek show IP interface brief exclude unsigned. Di sini sudah berubah IP address-nya menjadi 225. Kita cocokkan lagi, benar ya, benar. Oke. Kita cek lagi di show running config. Kita lihat apakah subnet max-nya sudah benar. Di sini, sudah benar ini. Oke. Lanjut ke langkah selanjutnya. Kita enter dulu ini sampai masuk ke privilege exit mode. Langkah C-nya kita telah selesaikan. Kemudian kita lanjut ke langkah D. Display the routing table by filtering the the output at the word gateway. Kemudian di sini ada catatan yang artinya bentar di sini, jadi kita akan menampilkannya. Oke, langsung saja. So, ingin menampilkan routing table ya, ingat routing table. So, IP route setelah seperti ini, spasi pipe begin get. Get ini teman-teman harus tulis G-nya gede ya, get seperti ini nih, yang ditandain di sini di note-nya. Kemudian bisa teman-teman juga tuliskan gateway lengkap seperti ini, kemudian get saja atau ga, itu akan sama saja. Kecuali teman-teman hanya tulis G besar seperti ini, maka tidak akan berfungsi. Ingat di sini juga filtering is case sensitivity. Jadi huruf G besar dan G kecil akan dibaca beda oleh sistem. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian klik enter. Maaf, ini akan salah. Oh iya, salah. Harusnya begin get. Nah, seperti ini, enter. Kemudian akan muncul seperti ini, gateway of last result. Jadi ini udah difilter ya. Filternya adalah ini, begin get. Oke. Lanjut, di sini ada pertanyaan, what is gateway of last resort address? Jadi gateway of last resort-nya adalah ini 266. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini titik 226. Bukan 266 ya. Tadi saya salah sebut ya. Oke. 226.
Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Pertanyaan D-nya sudah terjawab. Display interface information and filtering of description or connected. Oke, catatannya di sini adalah when using include or exclude multiple search can be performed by sparing the search string with a pipe symbol. Jadi kita bisa menggunakan banyak filter jika kita menggunakan include atau exclude gitu. Langsung saja ke komennya sudah dikasih di sini di bagian part E-nya, di langkah E-nya kita tinggal ketikkan show interface pipe itu vertical bar ya, yang kalau di program Java itu kita biasa sebut dengan simbol dari OR ya, simbol dari OR gitu. Kemudian show IP interface include description include. Ingat case sensitivity, jadi D besar dan D kecil itu berbeda. Kita tulis D-nya gede. DSC, kemudian di sini kita saring lagi tanpa menggunakan spasi ya, kita tulis con. Con ini adalah connected. Ya, konektivitas. Oke, langsung saja kita enter. Nah, ini yang tampil. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the circuit ID display from your output? Kita suruh mencari circuit ID-nya. Circuit ID-nya ada di sebelah sini nih, di serial 010, yaitu circuit ID ini yang saya blok. Oke. Sudah terjawab untuk pertanyaan E-nya. Kemudian di sini ada display specification. Lanjut ke langkah F ya, display specification interface information for G. G ini adalah Gigabit Ethernet 000 by filtering duplex. What is the duplex setting, speed and media type? Jadi kita ditanya duplex settingnya, kemudian speednya, kemudian media type-nya. Oke, langsung saja. So kita gunakan sintaks show interface spasi pipe spasi include G gigabit 0/0/0. Kemudian pipe kita filter lagi duplex. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ditunjukkan untuk jawaban dari pertanyaan F ini. What is the duplex setting? Duplex settingnya adalah full duplex. Kemudian speednya adalah 100 MB per second. Kemudian media type-nya adalah RJ45. Oke. Kemudian kelar, dan di step 2-nya adalah verify connectivity. PC1 dan PC2 should be able to ping each other. Jadi PC1 dan PC2 harus bisa mengeping, kemudian dan ke server ini, dual stack server, harus bisa melakukan ping ke PC1, harus bisa ngeping ke PC2 dan dual stack server ini. Nah, gimana caranya? Kita tutup CLI-nya, command line interface-nya. Kemudian kita pergi ke PC1, kemudian ke desktop. Kemudian di sini ada command prompt, kita klik, kita ketikkan ping IP address dari PC2. Di sini kita ketik yaitu 172.16.138. Setelah seperti ini kita enter. Nah, maka proses ping sedang berlangsung. Kita tunggu. Nah, pingnya sukses ya, bisa berjalan di sini. Kemudian lanjut ping ke dual stack server. Kita geser ke sebelah sini dulu buat ngelihat IP dari dual stack server kita. Kita tulis ping 64.100.10 dan kita enter. Proses ping ke dual stack servernya sedang berlangsung. Kita tunggu.
Oke, dapat balasan dari ini. Jadi pingnya sukses ya. Jadi sudah terjawab untuk step keduanya. Lanjut ke part 2, verify IPv6 directly connected network dengan step 1, verify IPv6 address and port status on R2. Jadi kita suruh memverifikasi pengalamatanya, kemudian port statusnya di R2. R2 yang mana? Yang ini. Kemudian di step A-nya adalah check the status of the configuration interface. Check the status of configuration interface. Oke, langsung saja masuk ke R2. Kita masuk ke CLI, kemudian di sini ada CLI. Kita ketikkan show IPv6 interface brief yang disingkat dengan inbrief. Oke, lanjut saja. Pertama-tama kita tentu suruh masuk ke user exit mode dulu dengan mengetikkan password Cisco. Kemudian R2 kita akan masuk ke privilege exit mode dengan mengetikkan enable. Nah, kemudian untuk masuk ke privilege exit mode kita juga harus menggunakan password class. Enter. Kita sudah masuk ke privilege exit mode, ditandai dengan tanda pagar di sini R2 pagar. Kemudian kita akan menampilkan interface-nya, konfigurasi interface-nya. Langsung saja show IPv6 in if. Oke. So IPv6 interface brief. Oke. Di sini kita ditunjukkan status dari Gigabit Ethernet 000 layer 1 up, layer 2 up. Kemudian di Gigabit Ethernet 001 layer 1-nya up, layer 2-nya up. Kemudian di sini ada serial 011, ada layer 1-nya up, layer 2-nya up. Kemudian what is the status of configuration interface? Configuration interface-nya adalah up, gitu ya. Lanjut, referral of sebentar, kita ulangi untuk jawab ini. What is the status of the configuration interface? Statusnya adalah Gigabit Ethernet-nya 2 up, kemudian serialnya up, seperti itulah. Dan di B, lanjut ke langkah B, referral to the address table, make any correction to addressing necessary. Jadi kita disuruh mengoreksi dengan melihat addressing table ini, apakah sudah benar IP address-nya atau belum, seperti itu. Oke, lanjut kita lihat di R2 di sini Gigabit 000 adalah IP-nya 2001, kemudian .2 db8 code 12.1. 2001 db8 code .2 12.1. Benar. Kemudian lanjut ke Gigabit 001 dengan IP address yang benar adalah 2001 .2 db8.2 code yang O-nya ditulis dengan huruf 0, kemudian .2 13.2 1. Kemudian di sini kita cek Gigabit Ethernet 001 adalah 2001 db8 code .2 14.2 1. Kok beda berarti ini salah, kita harus betulkan nanti. Kemudian kita lanjut cek dulu untuk serial 011 dengan IP address-nya adalah 2001 .2 db8 .2 code .2 11.2 1 dengan prefix-nya semua dari interface R2 adalah 64. Kemudian kita cek dulu di serial ini 201.2 db8.2 code, kemudian .2 11.2 1. Benar. Berarti yang salah hanya di Gigabit Ethernet 001. Kemudian kita cek prefix-nya dulu, udah benar atau belum, dengan mengetikkan show running strip config. Show running config. Kemudian enter sampai muncul Gigabit Ethernet 000 ya dengan prefix 64 benar. Kemudian Gigabit Ethernet 001 dengan prefixnya 64 benar. Kemudian
00011 dengan prefix 64. Bener ya, 64 64 64. Oke, tidak ada masalah untuk prefixnya. Kita akan lanjut untuk mengubah lanjut ke step berikutnya ya. Oh, kita rubah dulu, kita benarkan. Kita disuruh mengkoreksinya ya. Oke, lanjut. Gimana cara mengubah IP dari Gigabyte Ethernet 001 ini? Yang salah. Caranya adalah dengan dengan menghapus IP yang sebelumnya, kemudian mengganti dengan IP yang baru. Kenapa? Karena di IPv6 kita dapat menggunakan multiple IP ya. Jadi kita bisa menggunakan banyak IP, tidak hanya satu gitu. Jadi kalau kita timpa saja seperti di IPv4, maka tidak akan terganti, tapi hanya akan menambah gitu. Oke, untuk menghapus dari IP yang ada sekarang yaitu dengan masuk ke global configuration mode dengan mengetikkan conf term atau configuration config terminal, kemudian enter. Kita sudah di config terminal, kita ketikkan interface G0/0/1 dan enter. Kita sudah berada di interface G001. Tandanya adalah di sini ada if gitu ya. Oke. Kemudian kita hapus dulu IP yang sebelumnya, yaitu dengan mematikan no IPv6 address. Kita tuliskan IP yang kita ingin hapus, yaitu 2001 itu 2 ya, 1.2 db8.2 code C 0 ya, 0 code dengan O nya 0, code titik 2.2 satu aja titik 2 nya 14, yang salah karena 14 tadi, titik 2.2 1, kemudian slash 64 adalah prefixnya, kita juga tulis, kemudian kita enter. Setelah seperti ini kita tuliskan IP yang baru, yaitu dengan mengetikkan IPv6 address 2001.2 db8.2 code titik 2 13 sesuai dengan addressing table ini, yaitu 13, kemudian titik 2 1 dengan prefix 64, dan kita enter. Setelah seperti ini kita end. Nah, setelah selesai mengubahnya. Oke, langsung saja kita cek configure the correct address on the interface di langkah B nya ini yang terakhir ya. Kita sudah mengkonfigurasinya, yaitu ini nih. Nah, ini kita menggantinya. Kita tampilkan dulu untuk memastikannya dengan mengetikkan show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini share Gigabyte Ethernet 001 sudah berubah ya IP-nya sesuai dengan tabel ini. Nah, ini. Oke, lanjut ke langkah dari step 2, langkah C-nya, yaitu display the IPv6 routing table. Oke, lanjut. Kita langsung aja tulis show IPv6 route. Oh, salah. Sebentar. Kita lihat sebentar, PC saya ada noda di sini, jadi agak nggak kelihatan. Display IPv6 routing table. Filtering command do not presently work with the IPv command ya. Oke, langsung saja kita lihat routing table-nya. Sebentar. Astagfirullah. Ini gimana nih? Sebentar.
sebentar. Maaf agak terganggu. Kita kecilkan lagi. Set. Kita masukkan ini. Ya. Oke, so IPv6 route, enter. Nah, di sini kita lihat routing table-nya. Oke, sudah tampil ya. Kita enter sampai masuk ke Very Village Exit Mode. Langkah C-nya kita sudah selesai. Kemudian di langkah D-nya adalah display all IPv6 addressing. Bentar, di sini ada addressing configured on interface by filtering the output of the running config. Jadi kita akan memfilter tampilan dari running config ini. Oke. Filter the output on R2 for IPv6 or interface. Jadi kita tulis ini. Kita sudah dikasih apa command line-nya. Kemudian kita disuruh menjawab how many address are configured on each gigabit interface. Oke. Sebentar. Oke, lanjut saja kita tulis Eza ini adalah show. Jadi teman-teman bisa tulis show juga gitu. Run itu adalah running config yang kita ketik tadi sebelumnya, kita singkat aja run, kita bisa singkat seperti itu. Kemudian pipe spasi pipe, kemudian include IPv6 pipe tanpa spasi. Apa yang kita filter ini sebentar. Pipe interface. Oke, interface. Oke, interface kita tulis interface. Enter. Maka di sini kita tampil tiga interface. Kita lihat yang terkonfigurasi ya, 3 interface yang terkonfigurasi. Kemudian pertanyaannya adalah how many address are configured. Ada 2. Jadi di sini ada 2 address yang terkonfigurasi, yaitu link local address dan yang satunya adalah global unique address. Yang ini, oke. Untuk jawaban dari step D sudah ketemu ya, 2 jawabannya, link local address dan yang satunya adalah global unique address. Lanjut ke step 2 dari part 2, yaitu verify connectivity-nya, yaitu PC3 dan PC4 should be able to ping. Jadi PC3 harus bisa ngeping ke PC4 gitulah. Kemudian kita juga harus bisa ngeping ke dual stack server. Langsung saja gimana caranya. Cara ngepingnya kita gedein dulu biar teman-teman kelihatan. Kita tutup CLI-nya jika teman-teman masih buka. Kita buka PC3-nya di sini. Nah, kita klik, kemudian di sini ada desktop, teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih command prompt. Kemudian coba lakukan ping ke PC4. PC4 kita harus tahu IP address-nya. IP address-nya adalah berapa? Kita lihat di sini sebentar. IP address untuk PC4 adalah ini. Kita bisa copy di sini ya. Bisa copy, kita klik kanan, Ctrl C, dan kita ping dan kita tulis aja ya biar enak ya. 2001.2 db8, kemudian code .2 13.2a, kemudian enter. Sebentar, ini masih salah kayaknya saya ngetiknya. db8. Oh iya, salah. Kita ini code ya 00. Nah, seperti ini. Jangan sampai salah dalam mengetikkan IP-nya atau sintaknya, kemudian enter. Astagfirullah, salah lagi ya. Ping 201 db8 code
ini nih, satu lagi titik 2. Oke, enter. Nah, berhasil ya. Jangan sampai salah, intinya jangan sampai salah ketika kita menuliskan IP address-nya. Oke. Berhasil ya di sini ya. Sukses untuk ping ke PC 4-nya. Kita akan coba ping ke dual stack servernya. Dual stack server memiliki IP address ini nih. Ini nih yang 2001 db.2 db8 .2 100 .2 1.2.2a. Oke, langsung saja kita coba ping 2001.2 db8.2 ya 100.21.2.2a, kemudian enter. Salah lagi, pingnya pakai G bukan K ya, ping gini. Nah, ampun, astagfirullah, enter. Nah, di sini udah dalam proses ping ya. Oke, berhasil, kelar. Sekarang semua stepnya sudah 100% sukses. Selamat. Sekian tutorial dari saya tentang Cisco Packet Tracer versi 1.5.10. Jika teman-teman suka bisa like, jika teman-teman nggak suka bisa dislike. Oh ya, yang tentunya yang paling penting adalah jangan lupa untuk subrek ya, subrek atau screen cap. Oke. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.